beberapa jurnal itu umumnya kita ambil batas yang mayoritas ya, itu lebih dari 6 untuk perempuan, lebih dari 7 untuk laki-laki. Nah, ciri khasnya itu dari gout arthritis ataupun orang bilang sakit asam urat itu adalah yang pertama, dia tuh tidak simetris. Jadi kalau misalnya kalian sakit gout, sakit yang namanya asam urat ini meningkat, itu belum tentu kanan yang kena, kiri juga kena tuh belum tentu gitu. Bisa aja kanan doang yang kena, kiri enggak. Itu yang pertama. Jadi misalnya nih kalian ngerasa kok dua-duanya sama-sama sakit ya, nah itu bisa jadi tapi belum tentu gitu. Tapi yang lebih patennya, yang lebih dipercaya itu adalah dia cuma sebelah aja gitu, kadang tidak simetris lah pokoknya gitu. Kadang sama-sama nyeri tapi nyeri yang di kanan lebih, yang di kiri enggak gitu, lebih mending gitu. Terus juga dia tuh nyerinya di pagi hari. Ada nggak yang kayak nyeri sendi, nyeri kaki di pagi hari gitu, ada nggak? Gitu. Terus dia tuh kan asam urat itu kan bentukannya kalau di mikroskopis dia tuh bentuknya kayak jarum-jarum gitu ya, kayak jarum-jarum gitu. Nah jadi berasanya tuh pagi-pagi nyeri di kaki tapi kayak ditusuk-tusuk kayak jarum gitu, kayak berdenyut gitu. Nah itu juga itu tanda-tandanya. Oke, kadang dia tuh juga ada kan asam urat itu kan punya berat jenis ya. Dia tuh mengikuti yang namanya gravitasi. Otomatis dia akan bertumpuk di bagian bawah tubuh. Yang paling bawah tubuh apa? Tumit, jari kaki, gitu. Ya kan? Nah, kadang tuh di antara jari-jari kaki itu kan ada yang kayak gini nih, sendi-sendi ini. Nah itu tuh kadang bengkak-bengkak kalau orang-orang yang udah banyak banget tuh asam uratnya. Nah bengkak-bengkak di situ berarti dia tuh menumpuk di sana tuh. Itu namanya tuh tofus benjolan sendi gitu. Nah, kalau kalian tahu tahapan gejala dari asam urat itu tuh banyak. Ini aku sambil baca catatan aku ya, biar kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat gitu. Nah, ada namanya tahapan gejala itu dari yang pertama tuh dari hiperuresimia. Hiperuresimia itu dilihat di cek asam urat di dalam darahnya. Itu tuh kan kelihatan kalau misalnya yang cewek itu lebih dari 6, cowok itu lebih dari 7 gitu. Nah itu kita lihat, oh dia meningkat aja nih. Itu tahapannya berarti kayak baru meningkat doang di dalam darah, tapi belum berasa nih nyerinya gitu. Ternyata lanjut ke tahap berikutnya, nggak ditangani, jadi gout attack. Gout attack itu apa? Serangan gout. Nah yaitu karena asam uratnya udah tinggi dalam darah, terjadi serangan yang dia tuh bikin sakit dan sifatnya akut gitu saat itu juga gitu. Terus juga nanti setelah dia attack itu dia ada fase sembuhnya, kadang interkritikal namanya. Nah habis dari fase sembuh itu dia attack lagi, serangan akut lagi gitu. Bahkan buruk-buruknya, dan dia itu kan asam urat ya, dia tuh kan sebenarnya nggak terlalu baik dalam darah kalau itu berlebihan. Sesuatu di dalam darah itu kalau berlebihan itu juga nggak terlalu baik gitu. Tanda-tanda berarti ada sesuatu yang bermasalah gitu. Nah ujung-ujungnya bisa menyerang ginjal. Sifatnya dia menyerang ginjal ini bukan kayak tiba-tiba tinggi nih asam uratnya, ternyata hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga dia sakit ginjal. Bukan. Dia tuh perlahan mengalami gagal ginjal kronik. Nah itu, jadi kita tuh takut nanti ujung-ujungnya malah gagal ginjal gitu.
Nah, untuk terapinya guys, untuk obat-obatannya itu ada namanya, ada beberapa obat. Kalau misalnya nih teman-teman atau orang tua atau ibu-ibu bapak-bapak di sini yang ternyata kadar asam uratnya dalam darah itu lebih dari 6, lebih dari 7, kayak bahkan udah sakit-sakit juga kakinya, jari-jari kakinya, tumitnya pagi-pagi hari gitu. Terus juga ada sendi-sendi bengkak-bengkak gitu, kadang-kadang kan memerah-memerah kadang gitu. Nah, rasanya kayak ditusuk-tusuk duri, ditusuk-tusuk jarum gitu. Nah, itu berarti tinggi kemungkinan ke arah gout atau penyakit asam urat yang meningkat atau berlebih. Nah, obatnya yang pertama itu ada allopurinol. Allopurinol ini bisa diminum 100 mg per hari, tablet. Itu obat pertama. Obat kedua itu ada namanya probenecid. Nah, obat ini salah satu aja diambil, bisa allopurinol, bisa probenecid. Kalau allopurinol itu sifatnya adalah menurunkan produksi dari asam urat. Dia caranya bekerja itu menurunkan produksi dari asam urat. Tapi kalau probenecid itu cara bekerjanya adalah dia meningkatkan pembuangan dari asam urat ini. Gitu. Jadi dia akan bekerja tuh di daerah ginjal gitu. Begitu guys. Nah, kalau misalnya udah kayak itu kan untuk ininya ya, untuk asam uratnya ya. Tapi kalau misalnya kayak ada nyeri, ada gout attack-nya, kayak ada nyeri di sendi-sendi kecil di jari-jari kaki, terus di tumit gitu. Nah, itu bisa pakai terapinya colchicine. Colchicine 0,5 mg per 2 jam per oral. Juga pakai NSAID, kita bisa pakai N-aceclofenac bisa. Itu tuh untuk anti nyerinya. Gitu guys. Nah, kalau kalian pengen tahu apa sih makanan-makanan yang harus dikurangi atau makanan-makanan yang harus dijauhi oleh atau dihindari oleh orang-orang yang asam uratnya tinggi. Dok, pasienku asam urat 15,9. Wow, 15,9 loh. Laki-laki apa perempuan itu? Tensi 140/80 sekarang. Itu berarti udah hipertensi esensial ya. Hipertensi esensial ya.